Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lillahi waliyan in talab a'tahu thumma zadahu mimma ahab. Wa kana, dan ada siapa man lillahi waliyan, asalnya waliyan lillahi, menjadi walinya Allah. Orang itu menjadi walinya Allah. Intalabah, jikalau dia memohon kepada Allah, atahu, memberi siapa Allah hu kepadanya, summa zadahu, kemudian menambah siapa Allah hu kepada man, mimma ahabbah, dari apa ahabba, yang menyukai atau menyenangi siapa man, orang itu akhirnya menjadi walinya Allah. Modalnya antara lain melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, hatinya mulia, bersih dari sifat-sifat yang tercela, ya, penuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Orang yang seperti itu menjadi walinya Allah. Sebenarnya istilah al-arif billah dan walinya Allah itu sama maksudnya, ya. Orang yang jadi wali itu kan orang yang arif billah, yang kenal Allah. Apa yang dinamakan kenal kepada Allah? Arif itu kan dari asal ma'rifah, kan, ma'rifatullah, kenal Allah. Orang untuk kenal Allah jalurnya dua. Pertama melalui ilmu kalam, logika-logika. Makrifat yang diperoleh melalui logika-logika, ilmu kalam, itu adalah makrifat burhaniyah, iman argumentatif, ya. Artinya kenal Allah, iman kepada Allah dengan berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi. Ilmu kalam, ilmu tauhid, ya. Yang kedua melalui tajribah sufiyah, pengamalan tasawuf. Iman kepada Allah dan makrifat kepada Allah
dengan pengamalan tasawuf tidak memerlukan logika, tak memerlukan dalil. Karena dalil itu diperlukan bagi orang yang tidak melihat, ya kan? Bagi orang yang tidak melihat perlu dalil. Bagi orang yang sudah melihat kan tak perlu dalil. Orang sudah ketemu, apa dasarnya? Kamu tahu si A datang. Ya tak perlu dasar-dasar, orang ketemu sudah. Ini yang kemudian dikenal dengan arif billah, walinya Allah, ya kan? Tapi jalannya sangat terjal, sangat sulit. Wa qasirul himmati la yubali yajhadu fawqal jahdi kal juhali. Wa qasirul himmati, adapun orang yang rendah cita-citanya, la yubali, dia itu cuek, tak peduli tentang mau kemana nasib dirinya, apakah menjadi orang yang dekat Allah atau menjadi orang yang sangat jauh dari Allah, tak peduli itu. Orang yang rendah cita-citanya. Yajhadu, dia bodoh. Kal juhali, seperti orang, sebagaimana orang-orang yang bodoh. Fauqal jahli, di atas kebodohan. Dia bodoh di atas jahlun fauqa jahlin, kebodohan di atas kebodohan. Ini yang disebut jahil murakkab, ya kan? Orang yang cita-citanya itu rendah, dia tak peduli nasibnya mau kemana, tak peduli. Fadunaka salaha au fasada au suftan au takriban au ibada. Fadunaka salaha, dunaka ini termasuk isim fi'il amar, ya. Dunaka artinya khudh as-salaha, ambillah kesolihan. Kalau dunaka fasadan, sebaliknya, bukan ambillah kerusakan, jauhilah kerusakan. Dunaka salahat, dunaka kalau disambung dengan as-salaha namanya ighra, istilah nahwunya ighra, ya kan? Kalau disambung dengan fasadan, dunaka fasadan, menjadi tahdzir. Di dalam alfiyah kan ada bab tahdzir dan ighra, ya kan? Artinya terserah kamu mau melakukan kebaikan atau melakukan kerusakan. Au suhtan, atau kemurkaan, murkanya Allah. Au takriban, atau dekat dengan Allah. Au ibadan, atau dijauhkan dari Allah. Maksudnya hendaklah kamu konsis dengan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari fasad, kerusakan, menjauhkan diri dari suhton, murkanya Allah, menjauhkan diri dari ibadan, dijauhkan dari Allah.
wazin bihukmi syar'i kulla khatiri fa in yakun ma'murahu fabadiri wala takhaf waswasata syaitani fa innahu amrun minar rahmani fa in takhaf wuqu'ahu minka ala manhi wasfin mithla i'jabin fala wazin dan timbanglah bihukmi syar'i dengan hukumnya, dengan hukum syara. Hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah itu namanya hukum syara. Hukum yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah namanya hukum syara. Timbanglah dengan hukum syara kulla khatirin kepada setiap sesuatu yang terlintas di dalam pikiran. Fa in yakun jikalau ada apa khatir sesuatu yang terlintas ma'murahu adalah sesuatu yang diperintahkan syara fabadiri maka hendaklah segera dilakukan. Wala takhaf waswasatas syaitani. Janganlah kamu takut kepada bisikan setan. Kepada bisikan setan. Fa'innahu sesungguhnya bisikan setan amrun minar rahmani adalah perintah dari Allah yang maha pengasih. Artinya di dalam pikiran dan di dalam hati setiap orang seringkali muncul khotir ya, bisikan. Bisikan yang terlintas di dalam pikiran itu harus ditimbang. Apa timbangannya? Timbangannya adalah hukum syara. Berdasarkan hukum syara, ada kalanya apa yang terlintas itu baik menurut syara, ada kalanya buruk. Jikalau apa yang terlintas di dalam pikiran itu sesuatu yang diperintahkan oleh syara, ya segera saja dilaksanakan. Terlintas mau sedekah, terlintas mau sholat, ya segera dilakukan tanpa takut bisikan setan. Tanpa takut bisikan setan. Karena sesungguhnya itu datangnya dari Allah juga. Tanpa takut bisikan setan, gangguan setan, amal-amal baik seringkali bahkan selalu diganggu oleh setan. Orang melakukan kebaikan bagaimana dia tidak ikhlas, bagaimana dia bisa ujub dan seterusnya. Kamu tak perlu takut itu. Kalau baik segera saja dilakukan. Amal baik campur riya sedikit-sedikit biasa di awalnya. Jangan takut itu. Fa in takhaf jikalau kamu khawatir wuqu'ahu kepada terjadinya apa yang diperintahkan mingkah daripadamu jatuh alaman hiyi wasfin atas sifat yang dilarang misla i'jabin seperti ujub atau dibaca misli i'jabin yang seperti ujub fala maka tidak masalah, maka jangan itu menjadi kendala. Fala yakunu dzalika mani'an ya.
Kalau apa yang terlintas dalam pikiran itu baik, tapi kamu punya kekhawatiran, terjebak di dalam apa yang dilarang, khawatir ujub, khawatir tidak ikhlas, khawatir ya jangan sampai kekhawatiran itu jadi kendala. Lakukan saja apa kebaikan itu. Alasannya takut riya sehingga tak jadi sedekah. Wa in yakus istighfaruna yaftakiru limithlihi fa innana nastaghfiru fa'mal wadawil ujba haythu yaqturu wastaghfiran asahu an yukaffaru ya. Mustaghfiran fa innahu, ada dua versi. Wa in yakus istighfaruna, jikalau ada apa istighfar kita, yaftakiru itu butuh dimislihi kepada istighfar yang sama, mislihi mislil istighfar, fa innana, maka sesungguhnya kita nastaghfiru adalah beristighfar. Siapa kita? Kita atau kami? Istighfar mohon ampun. Artinya jikalau kita melakukan kebaikan, benar-benar terjerumus di dalam sesuatu yang dilarang seperti ujub dan sebagainya, kita istighfar, ya kan? Dan kadang-kadang istighfar kita itu tidak standar, ya kan? Standar. Kalau istighfar kita itu tidak standar, maka istighfar memerlukan istighfar, tidak apa-apa, ya kan? Istighfarnya bermasalah. Karena istighfarnya bermasalah, istighfar lagi, ya. Kadang-kadang istighfar memerlukan istighfar, tidak apa-apa. Karena melakukan dosa lalu beristighfar. Istighfar yang kita lakukan bermasalah, istighfar lagi, tidak apa-apa. Itu kemurahan dari Allah itu. Fa'mal, maka lakukanlah sesuatu yang baik. Lakukan saja. Wadawih al-ujbah, dan obatilah rasa ujub itu. Ujub itu rasa gena itu ya. Bu-abuan lega berarti itu kan ujub itu. Ujub itu berbangga diri. Fa'mal, maka lakukanlah, wadawi, dan obatilah al-ujba, akan ujub itu. Dawi itu fi'il amar dari dawa, yudawi mudawatan dawi. Wadawi al-ujbah, dan obatilah sifat ujub, haitsu yaqturuh, di mana terlintas apa ujub itu. Di mana rasa ujub itu terlintas, langsung istighfar. Ya, dosa apa saja terjadi langsung istighfar. Mengobati ujub, mustaghfiron, sambil beristighfar. Asahu an yukaffaro, mudah-mudahan si ujub itu dikafaroti, dihapus, ya, terhapus. Wa in yakun mimma nuhita anhu fahuwa minas syaitani fahdharanhu. Fa in tamil ilaihi kun mustaghfiran min dambihi asahu an yukaffara. Fa yaghfirul haditha lin nafsi wa ma
thumma idza lam ya'malu takallama. Wa in yakun, jikalau ada apa khotir, sesuatu yang terlintas di pikiran, mimma adalah dari sesuatu, nuhita yang kamu dilarang, anhu dari emak, fahuwa maka adapun khotir, minas syaitani adalah dari setan. Wahdharon, maka hendaklah kamu berhati-hati atau menjauhkan diri kepada khotir itu. Jadi khotir itu ada kalanya baik, diperintahkan oleh syara segera dilakukan tanpa khawatir terjerumus di dalam ujub dan sebagainya. Akan tetapi kalau yang terlintas di dalam pikiran adalah sesuatu yang dilarang oleh syara, kok mau berbuat dosa itu, oh itu dari setan, jangan sampai dituruti kalau begitu. Fa intamil, jikalau kamu condong, ilaihi kepada khotir, kepada sesuatu yang terlintas, padahal ia termasuk yang dilarang. Fa intamil, jikalau condong kamu ilaihi kepada lintasan pikiran yang dilarang, kun mustaghfiron, hendaklah ada kamu mustaghfiron minta ampun, min dambihi dari dosanya khotir itu dosa. Asahu an yukaffaro, mudah-mudahan khotir itu dikafaroti, terhapus. Fayaufiru al-hadis adin nafsi, maka mengampuni siapa Allah al-hadisan nafsi, asalnya hadisan nafsi, ya kan? Akan bisikan jiwa, artinya jiwanya berbicara mau melakukan ini dan itu, padahal itu dosa. Itu hadisun nafsi. Cacana nafso, wama, dan sesuatu hemmah yang bermaksud siapa orang. Jadi hadisun nafsi, apa namanya, bisikan nafsu, bisikan jiwa yang tidak baik itu, dan keinginan nafsu yang tidak baik itu diampuni oleh Allah dengan syarat idza lam ya'mal au takallama, apabila tidak melakukan siapa orang, au takallama, atau tidak membicarakannya. Jadi bisikan jiwa atau keinginan jiwa untuk melakukan suatu perbuatan dosa, selama tidak dilakukan atau tidak dibicarakan, itu diampuni oleh Allah. Fajahidin nafsa wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim